dalam materi, kita dahulukan yang dalam materi ya. Pertanyaan dari akhwat, apa hukumnya bagi wanita yang minta cerai pada suami karena mau kawin lagi tanpa memperhitungkan masa iddahnya? Wah, apa hukumnya bagi wanita yang minta cerai pada suami? Kalau wanita minta cerai pada suami, ini namanya khulu ya. Dia minta khulu, minta dibatalkan nikahnya ya. Dan yang seperti ini ada hukum-hukumnya ya, kewajiban mengembalikan apa yang telah didapatkan dari suaminya ya, dari sadak, dari mahar ya. Lain lagi kalau dia sifatnya ila ya, yaitu ila, laki-laki yang bersumpah tidak akan mendatangi istrinya ya, maka yang seperti ini dari pihak suami. Adapun jika istri mengajukan, istilah kita sekarang gugat cerai, yang dia sirahnya para artis ya, gugat cerai ya, minta cerai, maka hukum yang seperti ini jika dalam Islam terjadi, maka sang wanita harus mengembalikan ya apa yang telah diberikan oleh suami dari mahar ya. Atau ada lagi hukum yang lain, yaitu iwat, yaitu dia mengganti jatuhnya cerai itu dengan sesuatu yang meridhakan suaminya itu. Dan ada ancaman yang besar dari Nabi, wanita yang man sa'ala talaqan min ghairi ma ba'sin, barang siapa wanita yang minta cerai tanpa alasan yang benar, maka diharamkan baginya bau surga. Ini ancaman bagi wanita ya, karena itu perkara yang tidak mudah tentang masalah cerai. Dan jika suami minta musyawarah kepada seseorang, maka orang yang diminta musyawarah, jawaban yang harus dia berikan pertama kali, dan itu sesuai dengan hikmah, adalah apa? Peganglah tetap istrimu, jangan ceraikan. Padahal hak cerai di tangan siapa? Suami. Apalagi jika istri yang minta pendapat. Bagaimana kira-kira saya boleh minta cerai sama suami saya atau tidak? Ya kan? Itu didapatkan kepada ayat dalam surah Al-Ahzab ya, ketika Allah berfirman tentang kisah Zaid ibn Harithah, yang dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Nabi, diadopsi. Pakai hukum Islam dihapuskannya adopsi. Maka kemudian Nabi SAW tahu Zaid menikah dengan siapa? Zainab binti Jahshin, yang dia adalah putri dari paman Nabi sendiri. Nah, ketika ada kejadian antara Zaid dengan Zainab, Zaid datang kepada Nabi minta nasihat ya. Maka Nabi mengatakan, amsik alaika zaujak, tetaplah engkau pegang istrimu dan jangan diceraikan, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan faedah dari ayat ini, hikmah dan mutiara dari ayat ini, beliau mengatakan di antara faedah ayat ini bahwa seorang penasihat perkawinan yang dimintai menasihati suatu perkawinan, bagaimanapun kejadian dalam rumah tangga tersebut, jawaban pertama dia adalah apa? Jangan cerai istrimu. Kesalahpahaman bisa disatukan, ya kan? Ya. Satu suku yang berperang mungkin damaikan enggak? Mungkin, ya kan? Mungkin. Sedangkan Yahudi dan orang Palestina bisa didamaikan, ya? Asal mau damai, ya kan begitu? Ya. Apalagi suami istri yang masing-masing punya kenangan masa indah, ya kan? Mungkin untuk didamaikan. Ya, asalkan ada usaha untuk yuridu islah, yuwaffiqullahu bainahuma. Allah akan damaikan antara mereka berdua. Jadi kalau begitu, ya, kita ingatkan tentang masalah ini, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau terjadi dan dikabulkan dan itu diangkat kepada hakim masalah itu, gugat cerai tadi. Nah, pertanyaannya katanya dia minta cerai dari suaminya karena mau kawin lagi. Ya, mungkin ada kaset lama ya, atau ada perkara yang lain ya. Kemudian dia tanpa memperhitungkan masa iddah, maka ini tentunya wanita yang tidak taat dan wanita yang keluar dari syariat. Dia harus memperhitungkan masa iddah. Itu apa?
Berapa masa iddahnya? Ya, dilihat dulu. Jika dia dalam keadaan hamil dari suaminya yang sekarang, maka telah melahirkan. Ya, jika dia bunuh suaminya karena tidak dicerai-ceraikan, maka berapa? 14 hari. Tidak, ini lain ya. Ini lain, ada hukumnya. Ya, karena berarti dia membunuh hanya untuk mempercepat. Ya, seorang anak jika membunuh ayahnya agar dapat warisan, maka dalam hukum syar'i sang anak tidak mendapatkan warisan meskipun sepeser. Itu hukum syar'i. Ya. Kalau dalam hukum positif kita tidak dapat ya. Sehingga ya masuk bui berapa tahun tidak apa-apa. Yang penting ayahnya miliarder. Gitu kira-kira. Ya. Kalau dalam hukum Islam tidak, sepeser pun tidak dapat. Ya. Ya. Man ta'ajjala fi syai'in uqiba bihirmani. Barang siapa bersegera akan suatu perkara, dia dapat warisan cepat-cepat, dia bunuh bapaknya supaya dapat warisan cepat-cepat, dihukumkan dengan apa? Diharamkan dan dapat warisan. Ya. Jadi kalau begitu perkara ini tidak benar ya. Perkara tadi tidak memperuntukkan masa iddah tidak benar. Ya. Dan ini perbuatan maksiat dan diwajibkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang lain, apa hukumnya minum obat pelancar haid dan pencegah kehamilan? Kayaknya sudah kita bahas mungkin ini belum. Obat pelancar haid boleh tidak jadi masalah ya. Tinggal lihat, pertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan bagi sang wanita. Tentunya dengan konsultasi dokter yang berpengalaman dalam hal ini dan amanah. Demikian pula obat pencegah kehamilan ya. Tentang masalah pencegahan kehamilan sendiri, KB dan sebagainya akan dibahas pada akhir kitab ya. Adapun meminum obat pencegah kehamilan, meminum obatnya, maka juga dibahas di akhir pembahasan. Intinya bahwa dilihat dulu sebab alasan dia melakukan pencegahan kehamilan. Kemudian bahwa mencegah kehamilan ini juga dilihat dampak dari obat yang diminumnya terhadap kesehatan. Maka dicari yang paling kurang resiko kesehatannya ya bagi si ibu atau bagi sang wanita, dan dilihat alasan penggunaan obat tersebut. Akan ada rinciannya pada akhir kitab. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menolak lamaran dengan alasan belum siap bagi seorang wanita? Belum siap, menolak lamaran dengan alasan belum siap. Boleh. Boleh ya. Bahkan mungkin seorang wanita menolak lamaran karena alasan bahwa belum mood ya, belum lapang, belum lagi senang. Boleh saja. Alasan menolak lamaran boleh saja, apapun alasannya ya. Cuma permasalahannya adalah bahwa keterangan dari Nabi yang menunjukkan kepada kita bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika datang kepada wali seorang wanita orang yang diridhai agama serta akhlaknya. Agama berarti dia taat ya. Akhlaknya berarti insyaallah dijamin pergaulannya dengan istri nanti akan baik pula karena akhlaknya baik ya kan? Kata Nabi, khairukum li ahlihi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya ya kan? Bukan sama tetangganya atau sama atasannya, tidak ya kan? Sama istrinya ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang paling baik kepada istriku kata Nabi ya. Maka jika datang orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, jika kalian tidak kawinkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Bisa harus waspada tentang hal ini. Tetapi adapun jika dia tidak mau menikah, itu hak wanita. Seorang bapak datang kepada Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, datang kepada Nabi membawa anaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ibnati hadha la turidu zawaj ya, wahai Nabi, anak wanitaku ini tidak mau menikah. Setiap saya datangkan orang, dia tidak mau menikah. Maka kata Nabi, ya fulana ati'i abaki, tolong taati bapakmu, patuhlah kepada orang tuamu. Maka berkata teman saya, ya Rasulullah, saya tidak akan patuh kepada orang tua saya sampai engkau mengabarkan kepadaku apa kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ya. Ya? Ya, mau juga sebenarnya. Cuma dia bilang apa? Tolong beritakan dulu wahai Nabi, apa sih kewajiban seorang istri kepada suaminya?
Kata Nabi, haqqu zawji 'alal mar'ah, ya, kewajiban wanita terhadap istrinya, anna law kana bihi kurha, bahwa jika suaminya punya bisul, ya, atau kharajat min mankhiraihi daman aw kiha, atau keluar dari hidungnya darah atau nanah, falahisatha, kemudian sang istri menjilatnya. Untuk apa kalau menjilat? Bukan lagi ngidam, ya, atau lagi mau minum, bukan kan? Tapi apa? Membersihkan suaminya, membersihkan suaminya. Subhanallah, ya. Dia menjilatnya, falahisatha, maka dia menjilatnya. Ma addat haqqaha, belumlah sang wanita itu menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Subhanallah. Apa kata sang wanita? Wallahi la atazawwaju abada. Kalau kita tidak mau nikah, wahai Nabi. Apa kata Nabi? La tuzawwijuha illa biizniha. Janganlah, la tuzawwijuhunna illa biiznihinna. Janganlah kalian menikahkan para wanita kecuali dengan izin sang wanita. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini. Hadisnya sahih bahwa apa? Wanita tidak wajib menikah, ya, dan tidak boleh dipaksa untuk menikah, selama dasarnya tentu saja adalah bahwa dia takut dari tidak sampai melaksanakan kewajibannya. Adapun laki-laki, la rahbaniyata fil Islam, ya, tidak ada kependetaan dalam Islam. Laki-laki, kata Nabi apa? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Ini untuk wanita, untuk laki-laki, ya. Adapun untuk wanita dikecualikan hukumnya, ya, tentang wanita ini, bahwa jika dia menolak menikah karena alasan seperti ini, baginya hal tersebut. Bunyi Nabi biarkan. Nabi tidak paksa, tidak. Meskipun kamu takut, tetap menikah. Tidak. Subhanallah, ya. Ini peringatan penting. Sehingga jika orang belum siap, mau apa lagi, ya, dia berhak untuk menolak, dan wanita dan walinya tidak boleh memaksakan, ya. Tetapi hendaknya sang wanita ini terus berusaha untuk siap, ya. Tapi kalaupun dia sudah siap-siapkan diri tadi, dia takut dan sebagainya, salah hadali, ya. Tetapi jangan sampai mengantar dia kepada maksiat, menzalimi dirinya, ataupun kemudian menjual dirinya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka tentunya kesempurnaan adalah perkara yang utama dan mulia. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang dapat merasakannya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Al-asimu man asamahullah. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat rumah tangga Nabi, ya, kehidupan Nabi, ya, sampai istrinya pernah pecahkan piring dari istri yang lain karena cemburu, ya. Sampai ketika Nabi datang dari istri yang lain, Habib disuguhkan madu, datang kepada istrinya yang satu, berkata istrinya yang satu, bau apa lagi dari mulutmu itu? Bau yang busuk, ya. Maka yang mengatakan kalau itu saya haramkan, saya haramkan minum ini lagi. Maka turunlah firman Allah dan surat Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma harramallah ma Allah apa? Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi maradata azwaji. Nabi, ya, tadi teguran kepada istri Nabi, ya, yang dia apa? Memecahkan piring, ya, Ummu Salamah hadiahkan kepada Nabi makanan, diantar ke rumah Aisyah. Maka Aisyah pukul tangan Nabi, jatuhlah piring, pecahlah dia. Maka kata Nabi, gharat ummuk, ibu kalian lagi cemburu, ya. Nabi perintahkan Aisyah untuk mengganti apa yang pecah. Jelas? Istri yang cemburu. Kejadian yang lain, Nabi datang dari istrinya Zainab, ya. Kemudian disuguhkan madu halal diminumnya, ya. Pulang dari istrinya, dicium oleh istrinya yang lain. Bau apa ini? Bau tokna, busuk sekali. Kata dia, kalau saya tidak akan minum lagi nih. Maka kita haramkan madu darinya. Maka turunlah teguran dari Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, hanya mencari keridhaan istrimu? Subhanallah.
maka kehidupan rumah tangga tentunya penuh dengan liku-liku, ya kan? Perempuan maupun laki-laki, tapi masing-masing tetap pada posisinya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin bagi para wanita. Wanita pun dipimpin dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dan wanita pun mengikuti dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, ya kan? Maka semuanya punya posisi, ya. Dan masing-masing tahu keadaannya, dan masing-masing menyadari kekurangan dan kelebihannya. Kata Nabi, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin menghinakan dan mencela seorang mukminah yang lainnya. Kenapa? Kariha minha khuluqa. Jika seorang suami benci dari istrinya satu sifat tertentu, keras kepalakah, ya, ngeyelnya, ya, susah dinasihatilah, atau yang lainnya, radiya minha khuluqan akhara, pasti dia senang akhlak yang lainnya dari istrinya, pasti ada. Misalnya apa? Ya, misalnya sangat penyabar, ya, atau mudah tersentuh, ya, penyantun dan sebagainya, punya sifat keibuan yang besar dan sebagainya, ya. Pasti ada sisi yang lain yang dia sayangi. Kalau begitu, itu jadi pengobat bagi apa yang mungkin kurang dari istri di sisi yang lain. Demikian pula seorang istri terhadap suaminya, ya. Ini bukan khutbah pernikahan, tetapi karena permasalahannya mungkin agak menyempit kepada cara belum siap, jadi ya seperti itu, ya. Jadi tetaplah sang wanita menyiapkan apa adanya, karena suaminya pun pastilah nantinya juga begitu adanya, ya kan? Begitu adanya. Maka sama-sama memaklumi, sama-sama ta'awun 'alal birri wat taqwa, tanasuh bil haqq was sabr wal marhamah, untuk saling membantu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang terakhir dari akhwat, apakah boleh ummahat KB dengan alasan anak-anaknya masih kecil, sewot untuk menjaganya, seandainya terpaksa, tolong penjelasannya. Ya, penjelasannya akan ada dalam pembahasan yang terakhir dari kitab pasal yang ke-7. Ya, oleh karena itu diharapkan bersabar. Ya, diharapkan bersabar. Jika ingin jawabannya lebih segera, ya, dalam waktu yang terbatas, dalam tempo yang singkat-singkatnya, maka bisa dilihat bagian punya terjemahannya, bukunya. Tapi akan kita bahas lebih rinci nanti pembahasan tentang masalah KB ini, kapan dia dibolehkan, kapan dia tidak dibolehkan, ya. Kemudian apa itu KB, apakah KB bentuknya tanzim, pengaturan saja, atau pembatasan, ya. Maka masing-masing berbeda hukumnya dan masing-masing ada ketentuannya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira ini para penonton kita ada dari ikhwan. Ada, ya? Ya. Kayaknya sudah cukup terwakil dari pertanyaan akhwat, ya. Saya kira demikian, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu salah maka dia dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya pasti, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita, dan semoga ikhwah memaafkan apa yang ada dari kekeliruan kami. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.